Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak muda yang Tuhan kasih, salam. Saya senang kalau pimpin kebaktian lihat anak-anak muda banyak. Apalagi kalau ini bangku-bangku itu penuh. Saya lihat itu dengan sukacita karena itu bagi saya itu tanda gereja yang sehat. Kalau gereja yang sehat itu orang mencintai gerejanya, jemaat mencintai gerejanya. Karena gereja itu kumpulan orang-orang, bukan kumpulan bangku-bangku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang di samping sebelah-sebelah dengar suara kok? Oke, baik. Ini pertama, ini saya mohon maaf, ini renungan nanti saya sampaikan itu saya akan membatasi renungan pada cerita mengenai janda yang miskin. Terkait dengan tawarik mungkin nanti ada disinggung atau mungkin lain waktu nanti kita bicara. Tapi akan fokus pada kisah mengenai janda, persembahan janda yang miskin. Saudara-saudaraku, saya mengawali khotbah ini bertema persembahan dengan satu cerita yang mungkin saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Satu saat, beberapa waktu kemarin sebelumnya saya bekerja di kantor Sinode. Jadi satu kali saya pergi ke ruang bagian keuangan. Untuk satu kepentingan, saya mengambil foto untuk mau pasang di sebuah cover buku dari Majelis Sinode terkait dengan keuangan. Jadi pas teman-teman ada lagi hitung-hitung uang kolekte, ada tumpukan uang kertas, uang koin, banyak sekali. Jadi ada satu kawan yang pas lagi dia hitung-hitung uang, tiba-tiba saya lihat ada satu lembar uang yang ini ada sebuah tulisan yang menarik perhatian saya. Jadi saya minta dia berhenti, lalu ini saya minta bisa kasih itu uang saya kita tukaran. Ada uang itu lembaran 50.000. Jadi dia kasih uang ke saya, kemudian Bapak Ibu tahu apa isi di dalam itu tulisan itu? Di uang 50.000 itu ada tulisan dengan ballpoint bilang begini, KD Tenau. Sebagai pendeta yang gajinya dibayar dari persembahan jemaat, saya sungguh-sungguh tidak menyangka ada lembaran uang bertuliskan KD Tenau masuk dalam kantung persembahan gereja, dan kemudian uang itu menjadi bagian yang akan dipakai untuk membiayai pelayanan dalam gereja, termasuk salah satunya itu untuk bayar gaji pendeta. Jadi saya bawa uang itu dengan banyak sekali pertanyaan berkecamuk di kepala saya. Apakah benar uang itu persembahan dari seorang PSK di Tenau? Ataukah itu hanya kerjaan iseng dari seseorang? Kalau benar tulisan itu hanya iseng, lalu kenapa kata-kata itu yang dipilih? Kenapa bukan kata-kata lain, misalnya ini perpuluhan dari seorang penjual sayur di pasar Oesapako, atau ada ini nasar dari seorang pemulung, atau ini persembahan dari seorang janda? Kenapa dia menulis KD Tenau? Ataukah bisa jadi jangan sampai uang itu tidak dimaksudkan untuk persembahan di gereja, tetapi waktu tarik uang tiba-tiba keselip lalu masuk di kantong persembahan. Bisa saja toh? Atau memang benar bahwa uang kertas itu memang sengaja ditulis kata-kata itu untuk mengingatkan gereja, mengingatkan Gemit, bahwa ada warga Gemit yang memang terpaksa bekerja di tempat yang dalam pandangan orang kebanyakan dianggap sebagai tempat yang kotor. Entah bagaimana sebenarnya riwayat perjalanan uang 50.000 itu sehingga dia bisa sampai di kantor gereja, kita tidak tahu, hanya Tuhan dengan yang memberi itu yang tahu. Tapi melalui lembaran uang kertas itu kita bisa belajar bahwa bukan tidak mungkin persembahan yang terkumpul dalam ibadah-ibadah di gereja kita sebagian itu berasal dari tempat-tempat yang kita anggap kotor.
dari orang-orang yang kita anggap sebagai sampah masyarakat, dari orang-orang yang kita anggap perusak moral, dari mereka yang orang anggap sebagai penyebar penyakit sosial, dari orang yang kita anggap sebagai tidak mampu menjaga harga diri. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dengan cermat kisah tentang persembahan janda miskin, sebenarnya cerita itu bukan terutama berbicara tentang kisah bagaimana Yesus mau mengajari kita tentang cara memberi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kisah ini juga tidak terutama berbicara tentang memberi banyak atau memberi sedikit kepada Tuhan, bukan itu. Sebab sebenarnya Tuhan tidak butuh uang. Tuhan juga tidak butuh persembahan manusia. Sebab bumi dan segala isinya adalah miliknya. Kalau kita ingat cerita, ada satu kali murid-murid ditagih pajak. Sehingga kemudian Yesus suruh Petrus bilang, kau pergi di danau, nanti kau akan ketemu ada uang di mulut ikan, kau ambil saja, pergi bayar di pajak. Jadi sebenarnya Tuhan tidak butuh kita punya uang untuk persembahan. Tuhan tidak butuh persembahan manusia, sebesar apapun itu, tetapi Dia menerima persembahan manusia yang dilandasi dengan ucapan syukur. Di dalam kitab Kejadian di mana tema persembahan pertama kali muncul di kitab Kejadian pasal 4 atau pasal 5, saya tidak salah, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meminta Kain dan Habel untuk memberi persembahan dari hasil kerja mereka. Kendati demikian, Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Kembali pada pertanyaan tadi, saudara-saudaraku, jika kisah tentang persembahan janda miskin sesungguhnya bukan terutama adalah kisah tentang bagaimana cara memberi sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga tidak terutama berbicara tentang memberi banyak atau sedikit kepada Tuhan, lalu kisah itu bicara tentang apa? Menurut beberapa ahli perjanjian baru, untuk memahami pesan teks dalam cerita ini, kita harus membaca satu perikop sebelumnya, yaitu yang ada pada pasal 20 ayat 45 sampai 47. Saya baca dan kita dengar sama-sama. Lukas 20 ayat 44 sampai 47. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan senang diberi hormat di pasar, yang senang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Terutama ayat yang ke-47 itu ada hubungannya dengan pasal 21 ayat yang pertama itu. Karena di ayat 47 menyebut janda-janda, turun pada ayat yang ke-1 pasal 21 juga cerita tentang janda miskin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-47 itu Yesus menelanjangi ketamakan dan kerakusan ahli-ahli Taurat, yang pada waktu itu adalah para pemimpin politik sekaligus pemimpin agama, yang menelan rumah janda-janda. Dia punya bahasa Yunani untuk kata menelan adalah kata yang sama yang dipakai dalam kisah perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 8 ayat 5. Di sini di Lukas 8 ayat 5 itu kata menelan itu diterjemahkan memakan sampai habis. Jadi terjemahan Alkitab TB2 bunyinya begini, seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi kata menelan yang di kisah tadi, di ayat 47, itu artinya sama dengan memakannya sampai habis. Lalu, selanjutnya di ayat 12, Lukas pasal 8 ayat 12,
Yesus menjelaskan arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan itu. Demikian. Benih yang jatuh di pinggir jalan yang dimakan burung-burung sampai habis itu adalah iblis. Jadi kalau kita tarik ke sejajaran kalimat tentang para ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda dengan kalimat burung-burung yang memakan habis benih yang jatuh di pinggir jalan, kita mendapat kesimpulan bahwa Yesus mencela dan menuding perilaku jahat para ahli Taurat sebagai iblis. Para ahli Taurat yang sebagian besar adalah orang-orang kaya adalah iblis yang menyamar di balik jubah-jubah dan doa-doa panjang mereka menurut Yesus. Mereka memberi persembahan yang besar dengan tujuan supaya dapat puji bahwa mereka orang-orang yang suka memberi, orang-orang dermawan, orang-orang yang murah hati, padahal kenyataannya tidak demikian. Menurut Yesus, uang-uang yang mereka bawa, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang kaya itu, yang mereka taruh dalam peti persembahan di bait Allah itu, sekalipun nilainya besar, sebenarnya bukan diperoleh dari pekerjaan yang halal, melainkan dari hasil merampas, memeras, dan merampok janda miskin dan orang-orang miskin lainnya. Jadi janda miskin itu memberi hanya 2 peser, yakni uang yang nilainya paling kecil pada zaman itu bukan karena dia tidak bisa memberi lebih besar, melainkan karena orang-orang kaya termasuk para ahli Taurat memakan sampai habis sumber daya yang dimiliki oleh janda itu, sehingga dia menjadi sangat miskin dan tidak ada apa-apa lagi yang dia miliki selain uang 2 peser itu. Saudara-saudara, beberapa penafsir Alkitab menyebut bahwa pernyataan Yesus tentang menelan rumah janda-janda itu latar belakangnya adalah pada waktu itu ahli-ahli Taurat itu mereka bikin aturan. Kalau misalnya ada seseorang yang dia punya suami meninggal, dalam agama Yahudi itu kalau suami meninggal, suami pun kakak atau suami pun adik itu dia boleh kawin dengan dia punya saudara supaya melanjutkan keturunan. Tapi kalau dia sudah punya adik, maka kemudian janda itu dikembalikan kepada dia punya orang tua. Nah, untung kalau itu janda itu punya harta, kalau suaminya itu punya sisa warisan. Tapi sisa warisan itu bukan jatuh ke tangan janda, tapi jatuh ke tangan anak sulung. Kalau tidak ada lagi, maka janda itu akan susah. Lalu kemudian pada zaman itu orang-orang harus membayar pajak yang tinggi, bayar pajak bait Allah, kasih perpuluhan, korban banyak sekali jenisnya. Di samping mereka juga mesti membayar pajak kepada pemerintah Roma karena Palestina di bawah kekaisaran Romawi. Jadi bayar pajak itu bisa 40-50% dari orang punya penghasilan. Lama-lama orang tidak punya uang lagi. Lalu mereka mulai jual kebun, mereka mulai jual mereka punya harta benda satu-satu, bahkan rumah pun mereka jual. Karena kalau tidak bayar pajak itu bisa dikenai hukuman mati. Siapa yang beli itu rumah-rumah? Ya dia itu ahli-ahli Taurat dan kemudian orang-orang kaya. Itulah yang membuat janda itu menjadi miskin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami latar belakang kedudukan sosial antara orang-orang kaya dan ahli-ahli Taurat dan para janda miskin yang sama-sama bertemu di bait Allah, maka kita dapat memahami mengapa Yesus mengecam dengan keras orang-orang kaya tersebut. Yesus seakan-akan mau bilang bahwa bosong ahli-ahli Taurat dan orang-orang kaya ini memang betul-betul iblis. Bosong sampai hati makan kasih habis, itu janda punya semua warisan yang sisa sedikit itu. Dengan kalimat kecaman itu Yesus juga mau mengingatkan kita semua. Marilah masing-masing kita bertanya dengan jujur di dalam hati kita. Benarkah persembahan yang kita bawa dari rumah sekarang adalah persembahan yang kita dapatkan dari kerja yang jujur atau berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang justru mengorbankan sesama? Yesus tidak mempersoalkan berapa jumlah uang yang Anda persembahkan, entah itu 1.000 rupiah, entah itu 10.000,
50.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar sekalipun. Yang Yesus persoalkan dan ingatkan adalah uang yang Anda persembahkan kepada Tuhan itu datangnya dari mana? Apakah asalnya dari menelan rumah janda-janda miskin? Ataukah Anda memperolehnya dari judi online? Atau Anda mendapatkannya dari menipu dalam usaha? Atau Anda mendapatkannya dari markup harga di kantor? Dari memotong uang honor karyawan yang kita pimpin? Dari makelar kasus atas nama uang rokok lah, uang pelicin lah, uang sogok lah supaya bisa tembus di tes ini, tes itu. Dari proyek-proyek yang syarat dengan manipulasi dan korupsi. Atau dari mengeksploitasi tubuh perempuan dan anak di tempat-tempat pelacuran. Ataukah kita juga menjual ayat-ayat firman Tuhan dan doa-doa atas nama mujizat? Ataukah sungguh-sungguh persembahan yang sedang kita pegang di tangan kita itu berasal dari pekerjaan yang jujur? Anak-anak mahasiswa, mungkin sebagai anak-anak dalam rumah kita, sesekali mungkin kita juga perlu tanya kepada orang tua kita. Bapak dan Mama dapat uang untuk saya punya biaya kuliah itu dari mana? Sebab bisa jadi itu berasal dari cara-cara yang kotor. Saudara-saudara, lagu tema Gemit 2024-2027 yang kita nyanyikan setiap hari Minggu di sini menyanyi juga. Itu biasanya dinyanyikan di selesai kebaktian. Ayat yang kedua itu dia bunyi begini. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan kehendaki darimu? Bukan persembahan yang kau beri atau semarak dan penyembahan, tapi bertindak adil, berlaku hati-hati, peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Nanti sebentar kita nyanyi di ujung kalau ada disiapkan. Jadi marilah kita semua termasuk saya yang berjubah ini bertanya dalam hati, dari manakah datangnya uang yang ada di tangan kita? Sebentar kita akan memberi persembahan. Dan setiap kali kita memasukkan uang ke dalam kantong-kantong kolektif, bertanyalah kepada dirimu sendiri, dari mana? Apakah persembahan itu datangnya dari sebuah proses berkeadilan atau dari proses memeras, merampok? Saya mengajukan pertanyaan ini supaya masing-masing kita merenung dan berkomitmen. Supaya Tuhan mengutus kita untuk bekerja dimanapun juga, dalam pekerjaan apapun juga. Kita belajar jujur. Supaya kita tidak mengorbankan orang lain. Apalagi mereka yang miskin di sekitar kita. Supaya kalau dapat, jangan ada lagi orang-orang yang demi mempertahankan hidup, terpaksa harus memperdagangkan tubuhnya. Padahal di pihak lain, ada orang yang kekayaannya 7 turunan pun tidak habis. Yang hasilnya dia peroleh dari mengeksploitasi sesamanya sendiri. Amin.